Sobat e-Kampus, perkenalkan saya Ajeng dari Corporate Communication di e-Kampus. Sobat e-Kampus, kali ini pengisian presensi kuliah mahasiswa sudah bisa dilakukan mandiri oleh mahasiswa sendiri loh. Mereka bisa melakukan presensi melalui aplikasi mobile M-Kampus dan portal e-akademik. Nah, untuk mengaktifkan fitur presensi mandiri mahasiswa ini, sebelumnya dosen yang akan mengajar perlu melakukan aktivasi. Bagaimana tahapannya? Simak di video berikut ini. Halo Sobat e-Kampus, kali ini saya akan sharing tutorial untuk proses setup presensi perkuliahan di portal dosen. Biasanya di hari H sebelum dimulainya perkuliahan, dosen-dosen akan melakukan setup presensi perkuliahannya terlebih dahulu. Untuk proses setup presensi perkuliahannya bisa diakses melalui fitur akademik, kemudian pilih untuk submenu pengelolaan presensi. Kemudian di sini bisa dipilih untuk semesternya, bisa disesuaikan saja untuk semesternya. Setelah itu klik tampil. Di sini akan terlihat untuk list-list mata kuliah yang dianpu. Sebelum melakukan setup presensi, ada hal yang perlu dibersihkan terlebih dahulu, yaitu pada bagian rencana tatap muka. Dipastikan pada bagian rencana tatap muka ini, untuk rencana tatap mukanya sudah terisi seperti ini. Untuk rencana tatap muka, ini dihasilkan dari proses penginputan rencana tatap muka yang ada di akademik back office. Jika rencana tatap muka kosong seperti ini, maka bisa dipastikan untuk proses setup presensinya tidak bisa dilakukan. Nah, jika terdapat case seperti ini, untuk rencana tatap mukanya kosong, maka Bapak Ibu dosen silahkan lapor ke bagian admin akademik agar untuk rencana tatap muka yang ada di bagian e-akademik back office bisa diinputkan terlebih dahulu. Nah, di sini akan saya perlihatkan untuk rencana tatap mukanya yang kosong, kita bisa cek melalui klik detail. Karena tadi rencana tatap mukanya masih kosong, maka di sini ada pemberitahuan data rencana tatap mukanya belum dibuat. Nah, di sini Bapak Ibu dosen bisa langsung saja lapor ke bagian admin akademiknya agar untuk rencana tatap mukanya diinputkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik kembali saja. Selanjutnya kita akan coba melakukan setup presensi di rencana tatap muka yang sudah terisi ini. Kita klik detail. Kemudian saya akan mencoba untuk presensi yang secara mandiri. Kita bisa klik mulai presensi mandiri. Nah, di sini bisa langsung saja diinputkan untuk tema di pertemuan 4. Lalu isi juga untuk pokok pembahasannya. Kemudian jika ada keterangan bisa diisikan untuk keterangannya. Jika tidak ada bisa dilewatin saja, kemudian bisa diklik simpan. Proses presensi mandirinya sudah sukses tersimpan. Nah, setelah dosen sukses melakukan setup untuk presensi secara mandirinya, maka otomatis setiap masing-masing mahasiswa langsung bisa melakukan presensinya secara mandiri melalui portal akademik mahasiswa. Dosen juga bisa memonitoring mahasiswanya mana-mana saja yang sudah melakukan presensi. Nah, di sini karena memang mahasiswanya belum ada yang melakukan presensi, jadi masih kosong. Kita klik kembali saja. Untuk proses presensi secara mandiri ini biasanya kan ada jangka waktunya, misalnya dari dosennya memiliki peraturan untuk waktu presensi dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, atau bisa juga pada saat di akhir pertemuan dosennya akan mengakhiri proses presensi mandiri yang sudah di-setting. Dosen bisa setting untuk akhiri presensi dengan cara klik akhiri presensi mandiri. Nah, di sini akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin untuk mengakhiri sesi presensi mandiri mahasiswa. Jika yakin, bisa langsung saja klik yakin. Akhiri presensi mandiri setelah sukses. Di sini karena sudah diakhiri untuk proses presensi secara mandirinya, di sini langsung ada keterangannya berakhirnya sampai tanggal berapa. Pada tampilan ini juga bisa dilihat untuk
Proses presensinya dilakukan secara mandiri atau secara manual. Bisa dilihat di bagian jenis presensi ini. Kemudian tuh di sini juga bisa melihat untuk status mahasiswa yang sudah presensi, ada berapa banyak mahasiswanya. Nah, di sini juga ada untuk tanggal rencana dan tanggal terlaksana. Tanggal rencana ini didapatkan dari hasil penginputan rencana tatap muka yang dilakukan di akademik back office. Jika tanggal rencana dan tanggal terlaksana ini ada perbedaan, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu dosen bisa menginputkan di bagian keterangan saja. Dikasih keterangan bahwasanya misalnya pada hari tersebut ada hal yang membuat pelaksanaan pertemuannya berpindah dari perencanaan yang sudah direncanakan, atau bisa karena pada tanggal rencana tersebut adanya tanggal merah, jadi untuk pertemuannya dipindahkan ke hari yang lain. Tanggal rencana ini untuk bagian back office akademik itu menginputkannya biasanya seminggu sekali untuk pertemuannya. Nah, untuk minggu berikutnya itu akan mengikuti penginputan tanggal yang diinputkan gitu. Jadi dia tidak akan melihat apakah tanggal tersebut tanggal merah atau bukan. Bisa langsung diinputkan aja untuk keterangan alasan kenapa adanya perbedaan dari tanggal rencana dan tanggal terlaksana. Untuk proses setup presensinya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa klik kembali. Bagaimana tahapannya? Cukup mudah bukan? Yuk! Bagi yang belum menggunakan eKampus Cloud, silakan daftarkan kampus kalian untuk berlangganan eKampus Cloud sekarang juga. Kalian bisa menghubungi kontak yang ada di description ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media eKampus Official dan subscribe YouTube channel eKampus Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!